gas atau udara. Nah, ketika parfum itu disemprot, tekanan dalam botol itu mendorong cairan keluar melalui lubang semprotan, dan kemudian terbentuklah butiran-butiran kecil yang tersebar merata di udara, lalu terbentuklah sistem koloid aerosol. Asap yang dihasilkan oleh nyamuk bakar adalah contoh klasik dari aerosol padat. Terdapat partikel dispersi atau zat padat, partikel-partikel padat yang sangat halus dari bahan analitik, sidak, atau zat pembunuh nyamuk, dan produk sampingan pembakaran, bahan dasar obat nyamuk. Yang kedua ada juga bahan pendispersi atau gas. Udara atau gas panas yang dihasilkan dari proses pembakaran. Baiklah, selanjutnya akan ditampilkan secara langsung contohnya. Selanjutnya kami akan menampilkan efek tinggal dari asap, yaitu salah satunya contoh dari asap obat nyamuk yang dimana merupakan salah satu contoh dari aerosol padat. Baik, di sini adalah bahan yang kita gunakan itu yang pertama adalah agar-agar yang sudah kita beli tadi atau puding. Nah, di sini dia itu sekarang berbentuk padat atau serbuk. Nah, dia akan diubah dari emulsi padat menjadi cair menjadi padat lagi. Nah, hal-hal yang harus kita lakukan yaitu pertama memanaskan agar-agarnya atau melarutkan agar-agarnya dengan air. Baik, yang pertama itu kita panaskan dulu airnya sampai mendidih. Jangan lupa hidupkan kompor. Ya. Kemudian tambahkan agar-agarnya. Kemudian tambahkan gula. Kemudian pakai susu. Baiklah, kan tadi agar-agarnya bubuk kan. Nah, di sini dipanaskan dengan mediumnya itu berupa air. Nah, dia itu ketika dipanaskan agar-agar ini akan mencair dan berubah menjadi sol. Nah, yaitu sistem koloid di mana fase terdispersinya itu adalah padatan dan medium pendispersinya itu adalah cairan atau air. Oke. Nah, tadi kan udah jelasin nih bahwa ini awalnya mulanya padatan. Dia akan berubah menjadi suatu larutan. Nah, larutan tadi yang ini akan kita ubah menjadi padatan, yaitu berupa agar-agar. Nah, kalau awalnya kita sedikit dinginkan, kita aduk-aduk dia supaya suhunya berubah menjadi ini. Setelah itu, kita akan tuangkan ini ke dalam tupperware ini. Lalu kita tuangkan. Perlahan-lahan ya guys, karena ini panas. Nah, dia sudah di wadah ini guys, jadi kita tunggu beberapa saat kemudian ataupun dapat kita masukkan ke freezer supaya dia membengkak. Baik, setelah kami larutkan dan sekarang hasil dari itu dia sudah berubah lagi menjadi padatan yang sudah kami diamkan. Setelah kami diamkan beberapa saat. Nah, jadi inilah hasil yang menjadi padatannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan percobaan sistem koloid kami dengan bahan mentega. Di mana percobaan ini dilakukan dengan mentega dipanaskan lalu didiamkan selama beberapa menit di suhu ruangan. Setelah didiamkan beberapa menit di suhu ruangan, mentega yang tadi cair akan timbul beberapa lapisan atau beberapa padat-padat yang ada di dalam mentega yang cair tadi. Hal ini menunjukkan bahwa mentega termasuk ke dalam satu sistem koloid, yaitu emulsi padat, di mana emulsi padat ini adalah air dalam minyak maupun air di dalam lemak.
baik semi padat maupun cair seperti di mentega ini padatnya adalah lemak dan cairnya itu adalah air. Emulsi padat seperti mentega ini mempunyai fasiliter dispersi cair dan medium pendispersi padat. Perbandingan. Nah, itu cair itu mana? 3. Jadi kan di sini kita menggunakan kecap, yang dimana kecap itu kan bersifat koloid, jenis koloid sol. Itu campuran yang dimana ada padatan halus seperti protein, kedelai, gula, dan rempah yang dimana tersebar dalam zat cair yaitu air. Sebab itulah kecap itu bersifat padat. Jadi kecap itu terlihat cair, tapi sebenarnya bertekstur agak kental. Jadi ketika kita memanaskan kecap itu, air yang di dalam kecap akan menguap sedikit demi sedikit, lalu sehingga kandungannya itu menjadi padatannya meningkat. Akibatnya kecap itu jadi semakin kental dan jumlah airnya itu akan semakin berkurang. Jadi kesimpulannya setelah kecap itu dipanaskan, dia akan lebih kental daripada yang kecap yang sebelumnya.